foodies semuanya, kembali lagi bersama Gita di Bincang Muda, bicara kreativitas anak muda. Nah, di sini kita sudah bersama mahasiswa pembisnis muda, kece banget. Pokoknya cewek-cewek harus bener-bener matanya jangan sampai kedip. Dengan siapa di sini, Kak? Oke, halo Sobat Wibis, halo kakak juga. Maka nama gue Bahiki Muhammad, bisa dipanggil Babay atau Bahiki juga. Sekarang gue di semester 6, jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas FISIP gitu. Waduh, masih semester 6 ternyata teman-teman ya. Coba sapa dulu dong teman-teman ini yang lagi nonton. Halo guys, semester 6 guys. Di sini kegiatannya apa sih, Kak Babay? Aku manggilnya Kak Babay aja kali boleh, ya. Boleh. Kalau buat kegiatan sih agak lumayan padat ya gitu tuh kan. Karena gue pribadi ngikut beberapa organisasi di kampus itu kan. Apa aja tuh? Ada di BEM FISIP, terus ada di Bidik Utama juga, ada di Untirta TV, 3, ada di Paguyuban KSE, 4, ada di Abdi Banten, 5, dan ada di organ eksternal juga. Mantap, semuanya Lumayan, digarap sama Kak Babay ini ya. Berarti cukup banyak juga ya teman-teman yang ada di mana-mana. Berarti nanti untuk nge-share link ini banyak juga ya, Kak ya. Untuk selain kegiatan di kampus, aktivitas yang lainnya ada apa aja tuh, Kak? Kalau aktivitas lainnya paling kita selain di akademik gitu kan, kadang juga kita nge-part time di luar. Kayak kita, karena gue ada temen juga yang di travel kerja. Kadang kalau ada panggilan kerja, ayo kita jalan bisa ke Jogja, ke Bandung, kita nge-part time travel buat dokumentasi juga. Kadang ada temen juga yang sekiranya kayak butuh jasa wedding gitu kan, ngoling, baik kosong nggak tanggal segini ada wedding ini project gitu kan, ya udah kita gas gitu kan. Sambil weddingan juga buat desain juga gitu kan, ngedit sama video lah gitu. Oh, berarti basicnya masih di seputar per-e-commerce lah, multimedia gitu kan, edit multimediaan gitu ya. Nah, untuk kegiatan bisnisnya nih, Kak, di bidang apa itu? Kalau buat bisnis, berbicara bisnis sih sebenarnya banyak banget ya. Kalau gue pribadi mungkin lebih di bidang olahan pangan lokal gitu kan. Yaitu mungkin teman-teman bisa lihat nih di sini ada namanya, di Sisit namanya Colasenta. Colasenta ya. Bukan produk dari Coca-Cola ya. Namanya Colasenta. Ini adalah sebuah keripik olahan pangan lokal itu kan, terbuat dari talas bening, teman-teman. Yang katanya sih talas bening itu merupakan varietas asli dari Pandeglang gitu tuh. Masih lokal ya? Masih lokal banget itu kan. Namanya sih Colasenta, itu kalau teman-teman pengen tahu itu diambil dari nama Latin talas, yaitu Colacaceus esculenta, jadi singkat Colasenta. Berarti masih ada sangkut pautnya dengan isi dari si produk tersebut ya. Nah, kenapa memilih di bidang makanan gitu, Kak? Kenapa di bidang makanan? Karena makanan itu mungkin karena kebutuhan juga ya. Kebutuhan kita mungkin sebagai manusia, sebagai primer juga, kita butuh makan, kita butuh nyemil, kita butuh snack gitu kan. Ya mungkin olah makanan itu akan lebih mudah untuk masyarakat beli, terjangkau gitu kan. Dan ini Colasenta mungkin salah satu yang apa ya, makanan yang mungkin unik juga kan, baik dijangkau dan rasanya juga manis itu kan teman-teman. Ini bisa banget loh kayak kita lagi nugas itu kan, kayak pengen makan apa nih, nyemil apa nih, wah bisa banget nih pakai Colasenta gitu teman-teman. Ngomongin soal rasa nih ya, kayak ini ada varian rasa apa aja nih? Kalau dari rasa kita ada 5 rasa. Pertama ada coklat, ada lemon, ada Oreo, ada matcha, sama ada vanilla. Ada 5 rasa ya, berarti untuk rasa ini bisa teman-teman pilih kesukaan rasanya ada apa aja gitu ya. Nah, untuk inspirasi kenapa buat produk dari pangan lokal gitu? Terinspirasi karena apa? Terinspirasi dari ini, karena kita orang Banten gitu kan, lokal, gimana caranya kita bisa mengangkat ibaratnya olahan lokal yang ada di Banten sendiri gitu tuh kan, biar nge-up ke lebih tinggi lagi gitu kan, biar orang tuh pada tahu di nasional bahkan skala internasional juga gitu kan. Karena sejatinya kalau kita bisa ngangkat hal baru di daerah kita sendiri itu jadi sebuah kebanggaan nanti buat kita maupun nanti buat orang-orang lokal sendiri gitu kan, biar pada tahu wah ternyata di Banten ada ini loh, di Banten ada ini loh gitu kan. Jadi mereka pada tahu dan akhirnya semua orang ya pada tahu dan proud to be of a local gitu tuh. Gitu. Betul banget. Nah, ini sekarang kita boleh cobain nggak, Kak, produknya? Boleh banget. Ini rasa coklat ya. Apa nih? Aku ngambil lagi atau Boleh. itu aja? Kayaknya ini aja deh.
Aku buka apa kakak yang buka deh? Coba kita buka ya. Untuk kemasan segini harganya berapa tuh Kak? Harganya sangat terjangkau dan sangat murah banget sih. Untuk yang rasa coklat itu di kisaran harga 15.000 per pieces per bungkus. Per bungkus segini? Iya. Yang paling mahal itu di 18.000 yang rasa matcha. Oh, bentuknya ternyata gepeng gini ya teman-teman ya. Ini tuh dari asli talas beningnya. Talas bening asli. Umbinya. Umbinya asli. Umbinya Iya. asli. Oh, coba kita coba ya. Kakaknya ikutan juga dong coba yang punya produknya. Oke. Jadi bentuknya tipis-tipis semua So kayak gini tasty ya. ya guys. Ini yang rasa coklat. Gimana rasanya? Kalau orang yang biasa makan rasanya enak pasti gini. Geleng-geleng kepala. Gimana kak? Enak. Enak kan? Mau nyoba lagi? Boleh. Ini kayaknya harus keterusan nih kayaknya kalau misalkan coba lagi. Kan teman santai dan teman ngobrol nih, pakainya cola Senta biasanya. Kalau untuk prestasi dari produk ini, udah diikut lombakan atau udah berapa banyak penjualannya gitu? Kalau buat produk ini kita pernah ikut program kewirausahaan juga gitu kan. Dan kebetulan kemarin di Jawa Tengah itu menang sebagai entrepreneurship tiga besar itu kan. Dan untuk yang lain juga kita sering ikut kayak bazar-bazar di, ya kalau ada bazar kita ikut kayak di provinsi, enggak di kampus-kampus yang lain gitu kan. Itu. Nanti aku minum dulu ya. Iya, agak aus ya rasanya. Kita Ini biasa kopi dari anak sultan kopi. wah, Kopinya untir anak sultan sih harus cobain nih kopi sultan guys. Wajib banget. Yang rasanya enak banget. Kayaknya pas banget ya dipaduin coklat Dengan sama kopi gitu ya. kan. Wah. Oh iya, Bener-bener satu lagi temen- ada lagi. Rasa cappuccino juga ada, rasa kopi juga ini. Oh, ini Iya. apa? Cantella ini. Ya, cola Senta. Cola Senta, Cantella lagi kan kayak gitu. Nah Kak, untuk produksi dari produk tersebut tahapannya gimana sih? Kalau buat tahapan sih kayak kita ngambil dulu nih di kebun gitu kan, talas bening sendiri, udah diambil, terus kita kayak kalau bahasa Sundanya dikeremin dulu. Ditunggu ya? Didiemin Apa? dulu gitu kan. Didiemin. Kayak biar si getahnya ini turun dulu gitu kan, dan dia pun kayak biar sempurna lah umbinya gitu kan, didiemin dulu seminggu. Nah habis itu baru tuh kita kupas, karena agak tebal kulitnya, iya. jadi mungkin Aku tahu. agak mangkas banyak kan, ke umbinya, dikupas, dicuci bersih baru dipotong-potong. Terus dipotong kita tirisin dulu kayak di nampan. Kalau udah agak kering dikit baru kita langsung goreng ke minyak. Oh itu tahapan proses pencuciannya cuman sampai di Iya. Sudah dipotong-potong? Kita nggak, pas kita dikupas gitu tuh kan, itu dicuci dulu. Oh dicuci umbinya. lagi? Iya. Karena kan Baru karakteristik dari si talas Iya. ini gatel ya? gatel sih katanya sih gatel. Cuman gitu kan. ini aku belum ngerasain after taste-nya tuh bukan gatel gitu, malah Tapi lebih kayak tagihan ya, manis gitu tuh. malah lebih ke manis, apa karena rasanya coklat juga Iya, gitu coklat kan? gitu. Tapi sih katanya kalau memang kita salah ngolah itu nanti Iya, ada jadinya- efek gatal ke lidah Iya, gitu. karena emang karakteristik dari talas itu gatel. Terus abis dicuci, dipotong. Dipotong, terus udah digoreng kan, tinggal kita keringin. Habis itu kita panasin coklat batangannya. Habis itu kita aduk-aduk gitu tuh, secara manual. Diterpisah setelah penggorengan. Iya, setelah menggoreng kan kita tirisin dulu nih keripiknya, si talas bening ini. Nanti kita satu lagi kita panasin coklat batangannya. Setelah meleleh, baru kita campurin semuanya, diaduk-aduk. Habis itu kita tirisin lagi ke nampan, habis itu tinggal di packaging. Packaging udah. Ternyata simple banget ya Simple sih, kayak guys, gitu. ya. Nah, untuk penjualannya ke mana aja nih? Kalau buat penjualan kita sampai saat ini masih menggunakan, mungkin ya masih WA. Terus ada di Instagram juga, teman-teman bisa follow namanya @colasenta. Dan kita juga jual di Shopee juga, teman-teman bisa cari juga, ada namanya Colasenta. Dan mungkin untuk penjualan sih buat yang terjauh gitu kan, kita pernah ngedrop ataupun ngirim ke Singapura, terus paket ke bisa ya? Amerika pernah, ke Italia juga pernah gitu kan. Untuk tahan lama dari produk tersebut gimana? Kalau buat tahan lamanya sih agak lumayan cukup panjang ya, hampir 7 bulan. Kalau di ruangan bisa kayak gini, di luar gitu kan itu sekitar 4 bulanan. Kalau di ruangan biasa kayak gini 5 bulan. Kalau di kulkas itu hampir 7 bulan itu awet. Awet, berarti tahan lama banget ya? Tahan lama, produknya. tahan Jadi banting. untuk yang Enggak sih, nggak tahan banting. Nanti hancur nih keripiknya. udah kayak hati perempuan aja nih, tahan Aduh. banting. Aduh, udah kayak gini. Nah, untuk pendapatan dari bisnis produk ini
Berapa tuh Kak? Kalau buat pendapatan sih kita masih di kisaran range juta sampai 2 juta per bulan. Per bulan. Karena kita kan masih belum terlalu luas banget ya pemasarannya, masih di sekitaran kampus dan sama teman-teman juga gitu tuh. Paling ya kita kalau di bulan-bulan biasa sebelum corona itu bisa hampir 150 pieces setiap bulan kita bisa kejual gitu kan. Tapi ya sekarang lagi mungkin Covid juga situasinya agak menurun jumlah pembelinya gitu kan. Nah itu udah termasuk bersih atau enggak? Itu udah bersih. Oh udah bersih gitu. Kalau untuk penjualan secara reseller ada nggak? Ada. Ada. Oh ada juga. Jadi teman-teman kalau pengen reseller ya bisa nanti kontak saya pribadi atau nanti kontak juga DM ke Instagram @placenta. Jadi peluang pengen juga jadi buat reseller teman-teman gitu ya. kan. Nanti dikasih harga Spesial. pabrik kok ya. Aman itu. Teman-teman ngebicarain soal talas beneng, ini menurut pendapat kakak ya, untuk inovasi dari produk talas beneng ini ada apa aja sih gitu? Bisa diolah menjadi apa gitu? Siapa tahu teman-teman semua bisa mau memulai gitu untuk berbisnis gitu. Kalau buat inovasi talas bening sebenarnya teman-teman bisa banget ya, karena banyak bisa diolah. Kalau kita lihat kan ini mungkin salah satu olahan produknya kita jadi keripik talas bening. Dan kalau mungkin orang-orang zaman dulu itu biasanya buat dipakai pengganti beras Kak. Jadi kalau kita nggak ada beras ya kita makan ubinya, kayak buat asam karbohidrat. Cuma sekarang tuh lagi digencar-gencarnya banget sama pemerintah, terutama di Kabupaten Pandeglang itu masyarakat digejolkan untuk budidaya talas bening. Sama Pemkab pun mereka punya lahan yang sangat luas banget, berhektar-hektar itu buat budidaya talas bening yang nantinya itu bakal dijadikan kebutuhan ekspor Kak. Nanti talas bening ini kan mereka dipanen, terus kayak digiling gitu, diambil tepungnya. Dan itu punya bakal dipakai buat kosmetik kecantikan gitu. Dan itu pun kemarin juga pernah ketemu sama abang yang di sana juga gitu tuh kan, yang dia pengelola juga. Itu kebutuhan ekspornya sebenarnya masih kurang. Di Banten itu mereka masih menyanggupi di sana 50 ton untuk ekspor ke luar negeri, ke Jepang, ke Jerman, ke Cina juga gitu kan. Itu buat kebutuhan kosmetik kecantikan. Nah sebenarnya bisa jadi banget buat teman-teman kayak peluang besar yang sekiranya memang berminat di bidang pertanian atau bidang usaha. Talas bening itu menjadi sebuah komoditas yang memang profit banget kalau teman-teman pengen digarap secara serius itu tuh kan. Karena pasarnya sangat luas dan kebutuhan luar itu ekspornya itu bakal tambah membludak dan tambah banyak gitu kan. Karena kebutuhan di luar itu masih banyak gitu kan. Sedangkan kita hanya baru bisa menyiapkan segini doang lah ekspornya gitu tuh kan. Gitu. Jadi kalau kita pengen digarap secara serius ini bisa menjadi keuntungan yang sangat-sangat signifikan nanti buat kita gitu tuh. Gitu Kak. Nah, jadi itu beberapa inovasi yang Kak Babay berikan untuk teman-teman gitu kan. Siapa tahu ini jadi langkah awal untuk membuat bisnis dari talas bening itu tersendiri ya kan, sekalian untuk membudidayakan dari produk lokal Banten gitu ya. Nah, kalau untuk motivasi menurut Kak Babay sendiri untuk teman-teman semua mulai bisnis gimana nih? Ya, mungkin sebelum ke motivasi tadi ada yang satu hal yang belum saya sampaikan. Silakan. Sebenarnya talas bening itu dari umbi sampai daun bisa dimanfaatkan. Iya betul. Umbinya tadi buat kecantikan, tepungnya diambil, buat dikeripik juga, buat dikonsumsi juga, sampai ke batang buat pakan ternak. Kalau nggak salah kemarin saya pernah baca. Sama di daunnya itu bisa buat pakai tembakau. Dan kebetulan di dekat rumah saya itu ada beberapa pengelola gitu kan, itu mereka kan kayak ngejual talas beningnya sama buat ngelola tembakau tersebut, kayak diserut daunnya, dibikin tembakau gitu kan. Nah, untuk motivasinya buat teman-teman semua yang punya niat usaha atau bisnis, jangan ragu dan jangan sampai takut ya untuk mulai. Karena kalau kita berbicara usaha itu bukan berbicara tentang modal teman-teman, tapi berbicara tentang keniatan kita, keberanian kita untuk memulai usaha. Pokoknya buat teman-teman kalau pengen ada niat untuk mulai usaha, terutama kayak di bidang talas bening ini merupakan sebuah peluang yang sangat besar buat teman-teman. Dicoba aja dulu, jalannya dulu. Kalau memang nanti di tengah jalan gagal, kita cross check, evaluasi dan bangkit lagi, kita mulai lagi. Dan semoga kedepannya teman-teman ya bisa nge-fighting dan dengan keputusan teman-teman sendiri gitu tuh. Pokoknya jangan takut lah ibaratnya kalau buat usaha, karena ini pun ibaratnya akan membantu buat teman-teman kedepannya gitu kan, terutama di bidang Kementerian Ekonomi gitu teman-teman. Itu sih. Betul banget. Jadi semoga teman-teman semua termotivasi dan mau memulai bisnisnya ya. Jadi jangan takut dulu. Jangan gitu takut. Kan. Penting kita mulai dulu aja. Untuk ngehubungin kontak person kakak kemana nih? Kalau hubungin saya bisa banget sih ke WA ya di 087789817290 sama @goodbyes di Instagram ya. Iya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. See you. And follow. Dadah.